Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembangkit panas atau heat generation pada perpindahan panas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasakan panas, yaitu entah dari kompor, setrika, atau bahkan sinar matahari. Tapi tahukah kita dari mana panas itu berasal? Panas bisa muncul karena energi berubah bentuk. Proses ini disebut pembangkit panas. Sebuah benda bisa menjadi panas jika mendapatkan energi dari berbagai sumber, seperti listrik, reaksi kimia, atau reaksi nuklir seperti di dalam matahari atau reaktor nuklir. Ketika energi dari sumber-sumber tersebut berubah menjadi energi panas di dalam suatu benda atau bahan, proses itulah yang disebut pembangkit panas. Contoh pembangkit panas misalnya kawat pemanas atau resistansi. Saat arus listrik mengalir lewat kawat pemanas, kawat itu menjadi panas. Ini karena arus listrik berubah menjadi panas. Semakin besar arus, maka semakin tinggi hambatan kawat R, maka panas yang dihasilkan juga semakin besar. Rumusnya adalah panas sama dengan I kuadrat R. Di sini I adalah arus dan R adalah hambatan kawat. Kemudian contoh pembangkit panas pada reaktor nuklir. Di dalam reaktor nuklir terjadi reaksi yang disebut fisi nuklir. Reaksi ini itu memecah atom besar seperti uranium menjadi atom-atom yang lebih kecil dan menghasilkan panas dalam jumlah yang besar. Panas ini kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Kemudian pembangkit panas contoh lain adalah matahari. Matahari juga membangkitkan panas. Bedanya panas di matahari berasal dari proses fusi nuklir, yaitu penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Proses ini menghasilkan energi panas yang luar biasa dan sebagian kecilnya sampai di bumi. Kemudian adalah contoh pembangkit panas reaksi kimia. Ada juga reaksi kimia yang menghasilkan panas yang disebut reaksi eksotermik. Misalnya pembakaran kayu atau bensin. Sebaliknya, reaksi yang menyerap panas disebut endotermik, seperti saat es mencair. Nah, sekarang rumusnya laju pembangkit panas. Laju pembangkit panas adalah seberapa cepat panas dihasilkan dalam suatu benda. Biasanya diukur dalam satuan watt per meter kubik, W per M pangkat 3, atau dalam satuan British kita pakai BTU. Per jam per kaki kubik, BTU per hours feet pangkat 3. Besarnya laju ini bisa berbeda-beda di setiap bagian benda dan bisa berubah sesuai waktu. Jika kita ingin menghitung total panas yang dihasilkan dalam suatu benda, kita bisa menuliskan rumusnya seperti G dot sama dengan integral G dot dV. G dot besar ya adalah total panas yang dihasilkan dalam watt. Kemudian G dot kecil adalah laju panas per satuan volume. Kemudian V adalah volume benda dan integral artinya kita menghitung jumlah total panas di seluruh volume. Rumus ini penting untuk merancang alat-alat yang bekerja dengan panas seperti mesin, pemanas ruangan, atau pembangkit listrik. Nah, kemudian kita akan beralih ke contoh kasus. Misalnya, contoh kasus pada batang logam dengan pembangkit panas yang merata. Anda bisa lihat gambarnya ya. Ada logam dan dia membangkitkan panas secara merata. Misalnya kita punya batang logam silinder dengan volume V sama dengan 0,02 meter kubik dan laju pembangkitan panasnya merata di seluruh batang yaitu G dot sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 watt per meter kubik. Karena G dot konstan ya tidak berubah-ubah merata, maka integralnya menjadi sederhana. G dot sama dengan integral V G dot dV sama dengan G dot kalikan V, sehingga G dot sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 kali 0,02 sama dengan 10.000 watt. Jadi total yang dibangkitkan oleh logam ini adalah 10.000 watt atau 10 kilowatt. Ini cukup besar setara dengan panas dari beberapa kompor listrik yang menyala. Oke, kemudian kita lanjutkan contoh kasus kedua, laju pembangkit panas yang bervariasi. Anda lihat gambarnya, laju pembangkit panas bervariasi.
Sekarang kita anggap pembangkitan panas tidak merata, misalnya berubah menurut posisi X sepanjang batang sepanjang 2 meter, sehingga diberikan G dot X-nya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 kalikan X watt per meter kubik. Maka total panas dari X sampai X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 adalah G dot integral 0 sampai 2, karena dari 0 meter sampai 2 meter dikalikan G dot X-nya ya 3 kali 10 pangkat 5 X dx. Gunakan aturan integral dasar, yaitu integral X dx itu sama dengan setengah X kuadrat. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya di dalam pelajaran matematika. Sehingga G dot sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dikalikan setengah X kuadrat pada 0 sampai 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 dikalikan setengah kalikan 4, sehingga G dot-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 kalikan 2 sama dengan 600.000 watt. Sehingga potang logam ini membangkitkan 600 kW panas secara total.